Pak Dokter, kita punya satu video terkait premature aging di mana tingkah anak-anak sekarang tidak mengikuti usia seharusnya seperti itu. Mungkin ada pendapat atau reaksi tersendiri terkait video itu, monggo silakan dilihat. Assalamualaikum Besti. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi. Masih lancar dong puasanya? Insya Allah. Besti, bahasan kita hari ini cukup menarik nih. Fenomena anak-anak zaman now. Kenapa sih pada cepet tua? Ya, jadi video ini sebenarnya salah satu tanda ya bagaimana generasi muda atau anak-anak saat ini yang mereka dengan fragile-nya atau dengan rapuhnya mereka itu hal-hal tidak penting, hal-hal yang sangat sederhana itu mereka bisa meluapkan emosi yang luar biasa. Jadi hal-hal yang nggak penting ini urusan yang sangat-sangat kecil ya. Misalkan ambil contoh mungkin ketika baju mereka misalkan ya atas dan bawah itu tidak sama gitu kan, dan itu jadi masalah besar untuk mereka. Kemudian mungkin ketika ada hal yang mereka ingin kerjakan lalu akhirnya bahkan sampai menangis ya, bahkan sampai mengeluarkan air mata dengan emosi dan kata-kata yang luar biasa. Jadi hal-hal nggak penting itu mereka letakkan emosi yang sangat dalam di situ, dan ini sebenarnya menguras sekali jiwa mereka, sehingga nanti ketika ada hal-hal yang justru malah penting mereka kebingungan untuk bersikap. Besti, fenomena anak dewasa sebelum waktunya ini tanpa kita sadari sangat nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita perhatiin, anak-anak zaman now banyak yang bertingkah laku seperti orang dewasa. Baik cara bicara dan bertindak. Saat ini anak-anak sering menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, ada pengaruh negatif pada self-esteem mereka. Salah satu yang meresahkan adalah banyak anak-anak yang merasa penampilan tubuh mereka berpengaruh pada kualitas sosialisasi di lingkungan. Hasil survei di Inggris bahkan menyatakan 90% orang tua modern menganggap anak-anak tumbuh dewasa lebih cepat dari usia mereka sesungguhnya. Subhanallah. Besti, peran orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak ini tertuang dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amir bin Sa'id alaihissalam radhiyallahu anhu. Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Masya Allah. Dalam hadis ini jelas betapa pentingnya peran orang tua dalam membentuk kepribadian seorang anak. Lalu bagaimana jika pertumbuhan anak tidak sesuai dengan yang diharapkan? Seperti terlalu cepat bersikap dewasa, puberitas dini, dan masalah lainnya. Faktor apa saja yang menyebabkan masalah ini? Tanda-tanda akhir zaman atau mungkin pada saat kiamat pun Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan itu di surat Al-Muzammil ya. Di mana saat itu Allah berfirman bahwa pada hari kiamat ya menjadikan anak-anak beruban. Jadi hari kiamat ya kata Allah berfirman di situ membuat anak-anak itu beruban. Kita bayangkan anak-anak itu kan sosok yang masih muda ya, kulit masih masih sangat-sangat cerah ya, masih kulitnya masih baik lah, bahkan rambutnya juga masih sangat utuh seperti itu. Namun ternyata kiamat itu membuat atau menjadikan mereka beruban. Artinya ada kecemasan luar biasa yang mereka rasakan saat itu yang membuat akhirnya tubuhnya bereaksi dengan mengeluarkan tentunya dengan hormon-hormon kecemasan. Dan oleh auzubillah kita tidak bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya dan ngerinya kiamat saat itu yang sampai membuat anak kecil pun sampai beruban. Dewasa yang dimaksud tidak hanya soal penampilan saja, tetapi juga sikap dalam kehidupan. Mereka melakukan hal-hal yang justru dilakukan oleh orang dewasa. Selain pola asuh, faktor terjadinya penuaan dini lainnya adalah faktor genetik. Sejumlah peneliti mengatakan, orang yang memiliki umur biologis lebih tua mengalami penuaan dari orang seusianya. Sebaliknya, orang yang memiliki umur biologis lebih muda mengalami proses penuaan yang lebih lambat dibandingkan orang seusia mereka.
sering saya sampaikan juga di beberapa kajian atau tulisan saya bahwa salah satu indikator ketidaksehatan umat ini ya adalah pubertas yang lebih awal atau mungkin pubertas dini atau mungkin bahasa lain itu premature aging. Jadi lebih cepat tuanya lah gitu seperti dan itu tampak ya di kondisi sekarang atau mungkin di anak-anak perempuan khususnya ya kalau saya lihat gitu ya. Di mana anak perempuan saat ini kan mereka ada yang standarnya karena rata-rata 15 tahun baru mens ya atau menarkinya. Tapi dengan kondisi sekarang ya beban stres fisik segala macam dan juga yang tidak kalah penting itu adalah maksiat ya. Maksiat itu membuat prematur sebenarnya, aging atau penuaan lebih cepat ya. Jadi penuaan yang terjadi karena maksiat atau dosa yang dikerjakan. Jadi itu kita belum cerita makanan dulu. Jadi itu faktanya sekarang begitu. Bahkan beberapa yang saya temukan juga itu di bawah kelas 6 SD pun ada yang sebagian sudah menarki, sudah mens. Kalau kita udah bicara menarki lebih awal, maka otomatis menopause pasti lebih cepat. Artinya apa? Kualitas selnya pasti tidak baik. Besti, puberitas dini adalah perubahan tubuh anak menjadi dewasa di usia yang lebih awal dari seharusnya. Anak perempuan dianggap mengalami puberitas dini ketika pubertas terjadi sebelum usia mencapai 8 tahun. Sementara pada anak laki-laki, puberitas dini terjadi sebelum usia 9 tahun. Puberitas dini menyebabkan perubahan bentuk dan ukuran tubuh, perkembangan tulang dan otot, serta perkembangan kemampuan dan alat reproduksi. Kondisi ini terbilang langka karena hanya terjadi pada 1 dari 5.000 anak. Gejala atau tanda puberitas dini sama dengan gejala pubertas pada umumnya, namun gejala-gejala ini terjadi jauh lebih awal. Pola makan yang kurang baik menjadi salah satu penyebab pubertas dini. Kalau dilihat dari perkembangan dunia kuliner yang makin maju saat ini, banyak olahan makanan yang hanya mengedepankan tampilan dan rasa tanpa mempertimbangkan kandungan nutrisi dan manfaat. Subhanallah. Good food is good mood, jadi makanan yang baik akan memberikan mood yang baik. Demikian juga sebaliknya, ya, seperti itulah. Maka kecenderungan yang muncul dari mood seseorang itu juga tidak lepas dari apa yang dia makan. Tapi ketika sudah bermasalah dari awal, kecenderungan dia untuk makan yang tidak baik juga akan sangat besar. Makanya pentingnya kita memilih komunitas, pergaulan kita untuk ya di samping komunitas yang membuat kita dekat dengan Allah tentunya juga dekat dengan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan baik sehingga nanti dua kombinasi yang bagus ya. Iman terjaga, imun juga terjaga. Besti, dewasa sebelum waktunya tentu memiliki efek samping, tak hanya secara fisik melainkan juga psikologis. Anak-anak yang mengalami kedewasaan dini lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi. Iya, jadi kita harus pahami bahwa sekolah itu bukan tempat penitipan anak, itu yang pertama. Jadi orang tua juga harus belajar. Artinya anak itu bukan cuma sekedar titipan, tapi dia harus dijaga, dibekalin sehingga anak itu mampu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama dengan baik, dengan panca indera mereka. Besti, sudah menjadi kewajiban bagi orang tua mendidik anak-anaknya bahkan sejak dari dalam kandungan. Sebab masa depan mereka sebagiannya bergantung pada pola asuh yang diberikan. Di dalam Islam sendiri, pendidikan usia dini merupakan pijakan pertama bagi manusia untuk dapat menentukan langkah awal hidupnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Setiap bayi yang terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Hadis riwayat Muslim. Besti, terdapat poin-poin penting dalam mendidik anak dalam Islam. Pertama, ajarkan tauhid. Sebagaimana Luqman telah mengajarkan tauhid kepada anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar." Kayaknya saya harus nyamperin nih. Iya, Pak. Ini apa aja nih kalau boleh tahu nih? Aduh, ada roti, Ustaz. Roti ya? Waduh, apa lagi toh? Ada sosis. Ada sosis, apa itu loh? Apalagi nih? Nugget. Nugget. Oh, nugget. Nah, kalau bahasa kampung mah nugget. Terus apa lagi? Minumannya yang bersoda, Ustaz. Bersoda, Iya. ada gulanya, Iya.
Jos Sumara Gondros. Seger ya? Aduh, nggak apa-apa deh. Lanjut aja lu deh. Saya mau ke tempat lain dulu ya. Ya udah. Assalamualaikum. Al-Quran memberikan pedoman yang sangat jelas kepada kita semua tentang berkehidupan di muka bumi. Semua sisi dalam kehidupan manusia diatur dalam Al-Quran dan dijelaskan secara sempurna oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu bentuk untuk kita menjaga diri kita, menjaga tubuh kita, dan tentunya menjaga iman kita adalah bagaimana kita berperilaku atau beradab terhadap makanan. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka tiap muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Halal merupakan sisi legalnya, sedangkan thayyib adalah pemenuhan dari aspek gizi, higienis, dan kebutuhan yang sifatnya psikis. Karena itu, sanksi keagamaan itu berkenaan dengan halal dan haram. Sedangkan thayyib terkait dengan pemenuhan kebutuhan tubuh dan kesehatan. Jadi, jangan dipisahkan ya, ketika bicara halal, maka juga bicara thayyib. Besti, terdapat sejumlah tuntunan dalam Al-Quran terkait apa yang kita konsumsi, salah satunya surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Bicara tentang halal dan thayyib dalam Islam, sebenarnya perintah tentang halal dan thayyib itu sudah sangat banyak, seperti salah satu di surat Al-Baqarah ayat 198 yang Allah di situ memerintahkan kepada kita semua dengan ayat yang berbunyi atau mungkin artinya kurang lebih, wahai sekalian manusia, ya makanlah dari rezeki yang halal lagi baik di bumi ini, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan karena sungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagimu. Jadi bicara kalau Al-Quran menjelaskan seperti itu, ada beberapa poin penting yang mungkin kita bisa ambil katakanlah pelajaran di sini tentang bagaimana Allah memerintahkan kita makan yang halal, kemudian makan yang baik, dan jangan ikuti langkah syaitan. Artinya ada urusan katakanlah keterlibatan ya godaan-godaan syaitan dalam urusan makanan ya yang tadi Allah sebutkan tentang halal dan thayyiban tadi. Maka sebenarnya bagi kita seorang mukmin ya yang beriman kepada, tentunya kita beriman pada apa yang Allah perintahkan, maka konsep makan kita itu adalah halal dan thayyib. Berbicara seputar makanan halal thayyiban, ternyata ada ciri-ciri yang harus kamu tahu nih Besti. Pertama, zatnya tidak diharamkan oleh syariat dan tidak mendatangkan penyakit bagi tubuh. Makanan halal dan thayyib bersih, tidak tercampur najis dan tidak menjijikan. Terakhir, diperoleh dan diolah sesuai dengan tuntunan syariat. Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Ali bin Abu Thalib, "Wahai Ali, orang yang mengkonsumsi makanan halal, agamanya pun akan bersih, hatinya akan menjadi lembut, dan doanya tidak ada penghalang. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan syubhat atau tidak jelas, agamanya pun menjadi kelam. Dan barang siapa mengkonsumsi makanan yang haram, maka hatinya akan mati, agamanya akan menjadi goyah. Yakinannya melemah dan ibadahnya semakin berkurang." Na'udzubillahi min zalik. Inti dari konsumsi makanan halal dan thayyib ternyata memiliki manfaat untuk diri sendiri. Kehalalan dan keharaman makanan yang dikonsumsi berdampak langsung pada fungsi hati manusia loh Besti. Hati menjadi sehat, hidup dan memantulkan cahaya ilahi jika dinutrisi dengan yang halal. Hati menjadi sakit dan mati jika diasupi makanan yang haram. Makanan mempengaruhi tingkat keberagaman muslim. Jika yang dimakan halal, kesalehannya juga akan meningkat. Sebaliknya, jika yang dikonsumsi haram, maka nilai spiritualitasnya pun berkurang. Makanan halal dan thayyib juga berpengaruh dengan cara kita mengolah makanan itu sendiri. Buah-buahan seperti ini sebagian besar dalam pengelolaannya atau mungkin dalam pertaniannya menggunakan bahan-bahan seperti pestisida untuk membasmi hama dan lain sebagainya. Maka tidak cukup hanya sekedar dengan kita membasuh dengan air biasa, tapi buah-buahan sayur-sayuran seperti ini harus kita tambahkan bahan lain yang bisa mengikat logam berat ya, atau mungkin bahan-bahan kimia sintetik yang ada pada pestisida tadi dengan cara kita menambahkan cucian kita nanti dengan cuka apel atau cuka-cuka yang lain. Penggunaan bahan kimia dalam menyuburkan buah dan sayuran terkadang bisa menimbulkan masalah terhadap kesehatan.
Sehingga sangat penting untuk kita tahu bagaimana membersihkan sayuran buah secara benar agar mencapai konsep halal dan thayyib yang sempurna. Siapkan sayuran dan buah yang ingin kalian bersihkan. Kemudian siapkan wadah khusus, tambahkan cuka apel, dan masukkan bahan dasar yang akan dibersihkan. Cuka apel cukup dikenal sebagai cairan yang ampuh untuk menghilangkan kandungan pestisida. Zat khusus di dalam cuka apel mampu menghilangkan zat pestisida yang tidak baik untuk tubuh. Kandungan antibakteri pada cuka apel dapat menghilangkan zat berbahaya. Ya, dan yang terakhir sayurnya. Nah, ini kita tunggu kurang lebih 15 menit lah ya supaya larutan ini bisa mengikat ya pestisida-pestisida yang ada pada sayuran-sayuran ini. Setelah direndam, terakhir cuci dengan air mengalir sampai benar-benar bersih. Ya, kita sudah dapat sayuran yang sehat dan segar dan siap kita olah dan kita konsumsi tentunya. Dengan sayuran sudah bersih, kita cuci dengan cuka apel seperti itu. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114, Allah berfirman, "Makanlah yang halal, baik dan bergizi dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya beribadah kepadanya." Ya, edukasi tentang makanan ini saya kira mungkin sudah saatnya kita mulai, terutama di keluarga muslim ya, atau mungkin rakyat Indonesia secara umum, karena saat ini berlimpahnya makanan-makanan yang tidak baik itu menuntut kita untuk memahami ya, katakanlah kaidah-kaidah tentang makanan sehat itu seperti apa. Besti, mulai saat ini mari kita mulai melatih diri dan membiarkan tubuh kita diisi dengan berbagai makanan yang sesuai dengan syariat Islam, halal dan thayyiban. Insya Allah. Ketika kita meniatkan menjaga makanan, terutama makanan yang halal dan makanan yang thayyib, dan kita jadikan itu sebagai cara kita untuk bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan jadi pahala untuk kita semua. Dan Allah sudah memberikan arahannya kepada kita melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah doa, Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika man siwak. Ya Allah, berikan aku yang halal. Dan yang thayyib kita tinggal bisa minta sendiri kepada Allah dengan doa-doa kita, sehingga apapun yang kita makan adalah makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang thayyib, makanan yang tidak memberikan mudarat bagi tubuh kita semua, baik di jangka pendek ataupun jangka panjang. Semoga Allah mudahkan kita semua, khususnya di bulan Ramadan seperti ini dan bulan-bulan yang lain tentunya. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan makanan yang halal, makanan yang baik dan tidak berlebihan, dan makanan-makanan tadi betul-betul menjadi penguat untuk tulang-tulang kita, otot-otot kita, sendi-sendi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan penuh kebaikan, keberkahan dan ampunan ini. Besti, tak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Terus saksikan program Sehat ala Nabi pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Banyak tuntunan hidup sehat lain yang bisa kita teladani di Sehat ala Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.